Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat, para panitia yang saya hormati, dan para peserta LDBI yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Bagio Istira, dari kelas 10 IPS 1, sebagai salah satu perwakilan dari SMA N3 Subang. Sebagai pembicara dari pihak oposisi, dengan mosi, Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensinya. Bimbingan orang tua penting dalam pembentukan karakter anak, terutama di usia belia. Ketika anak menginjak tahap perkembangan, orang tua memiliki peran sebagai pengamat, yaitu untuk membantu menemukan potensi anak melalui observasi setiap hari. Sebagai pengamat utama, orang tua akan lebih mudah menemukan potensi dari seorang anak. Artinya, dari usia belia sampai remaja, sejatinya orang tua lebih tahu mengenai anaknya daripada anaknya itu sendiri pada usia tersebut. Dikarenakan secara psikis, anak masih labil. Ia tidak benar-benar paham mengenai dirinya sendiri. Orang tua paham fondasi-fondasi yang ada pada anaknya. Jadi, orang tua memiliki hak untuk berperan dalam menentukan tujuan hidup dari sang anak karena memiliki peran pengamat dari masa kecil si anak. Saya ingin menegaskan bahwa orang tua tidak memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Kita akan bahas dulu definisi dari kewajiban. Kewajiban dari KBBI artinya adalah segala sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan yang apabila tidak dilaksanakan akan mendapat konsekuensi. Jadi, kata kewajiban akan menjadi beban tersendiri bagi orang tua. Sedangkan, tidak semua orang tua mampu dalam memfasilitasi impian anaknya. Jadi orang tua hanya sekedar berhak saja untuk mendukung atau tidak keinginan anaknya. Orang tua berhak menolak atas keinginan mereka sendiri. Monica Irayati dari sekolah Euridio School of Art melakukan riset yang akhirnya menemukan fakta bahwa secara umum, orang tua sangat ragu-ragu, panik, takut akan pilihan seorang anak menjadi seniman. Ada beberapa faktor yang menurut saya menjadi keraguan bagi orang tua. Yang pertama yaitu, bisa saja karena dipengaruhi fanatisme, karakter seorang anak dipengaruhi oleh seniman favoritnya dan cenderung mengimitasi karakternya sehingga hilangnya identitas pribadi dari sang anak ini sendiri. Hal ini berakibat sang anak katakanlah sekedar mengikuti alur dan tidak memiliki prinsip hidupnya. Yang kedua, meragukan prospek kerja apabila ia menyekolahkan anaknya ke jurusan seni. Pemikiran orang tua tentunya akan sedikit berbeda dengan anak-anak masa kini. Menurut generasi mereka, jurusan kuliah dapat dinilai bagus jika telah menghasilkan lulusan-lulusan yang secara prospek kerja menjanjikan. Beberapa jurusan kuliah yang seringkali direkomendasikan oleh orang tua karena memiliki prospek karir yang matang adalah jurusan ekonomi, jurusan teknik, dan jurusan kedokteran. Socrates pernah mengatakan, dia merupakan salah satu tokoh filsuf, mengatakan bahwa kehidupan yang baik bukan hanya sekedar hidup. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang benar. Benar dalam hal ini adalah kesehatan secara fisik, psikis, dan finansial. Orang tua ingin anaknya masuk ke jurusan yang dirasa lebih menjanjikan. Tentu untuk masa depan anaknya sendiri. Karena mereka lebih mempunyai pengalaman. Dan karena mereka lebih berpengalaman, mestinya sebagai anak, kita lebih mendengarkan. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor ekonomi. Biaya sekolah tidaklah murah, apalagi statusnya sebagai mahasiswa, karena paradigma orang tua adalah menganggap jurusan seni tidaklah murah. Mereka mempertimbangkan resiko yang tinggi dari berkarir sebagai seniman. Orang tua berparadigma untuk hidup sejahtera lebih bisa memilih jurusan lain, ekonomi contohnya, atau menjadi akmil, menjadi akuntan, atau bahkan pegawai negeri sipil sekalipun. Orang tua khawatir nasib anaknya ketika menyelesaikan kuliahnya. Maka dari itu, mereka tidak berkewajiban. Mereka hanya berhak untuk mendukung potensi anaknya karena tentu ada banyak hal yang akan mereka korbankan. Yang terakhir, dari segi penghasilan, apabila kita mengandaikan seorang anak berhasil menjadi seniman, tentu ada elemen untuk menunjang kehidupannya berupa finansial. Orang tua menganggap seniman mungkin dikenal sebagai mereka yang lebih mementingkan seni daripada uang. Itu yang sekali lagi menjadi kerisauan mereka. Orang tua berpikiran realistis. Anda hidup sejahtera karena pendapatan, tentu. Bukan karena seni, melainkan karena uang, karena jumlah nominal. Lembaga bernama The Australia Council for the Arts baru saja mengeluarkan hasil penelitian terbaru yang menunjukkan
bahwa pendapatan rata-rata seorang seniman profesional adalah sekitar 200 juta rupiah saja per tahun. Namun, yang perlu digarisbawahi, untuk mencapai pendapatan itu, para pekerja seni ini harus bekerja juga di bidang lain. Tentu, apabila kita memposisikan diri menjadi mereka, rasanya akan sangat stres, di mana kita harus melakukan beberapa pekerjaan untuk bisa menghidupi diri. Selain itu, selain faktor pendapatan, juga kesenjangan pendapatan antar jenis kelamin sangatlah lebar, khususnya di dunia seni. Seniman perempuan dibayar 32% lebih rendah daripada seniman laki-laki secara keseluruhan, dan 44% lebih rendah bagi karya kreatif mereka. Hadirin sekalian, kita mesti ambil kesimpulan dari beberapa faktor-faktor yang telah saya sampaikan, yaitu orang tua masih berparadigma bahwa untuk menghasilkan kehidupan yang sukses, maka itu dipilih prospek-prospek yang menjanjikan bagi seorang anak. Tentu mereka berpikir prospek yang menjanjikan itu tidak ada pada jurusan seni, tidak ada pada bidang seni. Mereka berpikir itu ada pada bidang-bidang yang lebih realistis, menjadi akmil, menjadi polisi, menjadi guru, atau menjadi pegawai negeri sipil secara umum. Mereka berpikir bahwa dengan berprofesi seperti itu, maka pendapatan mereka akan lebih sejahtera, kehidupan mereka akan lebih sejahtera, terjamin secara fisik, terjamin secara psikis, dan terjamin tentunya secara finansial. Berikut selesai paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.